Kepolisian Daerah Sumatera Utara atau Polda Sumut berhasil mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan keji terhadap anggota Ormas asal Medan Maimun, inisial SSL 35 tahun. Beberapa warga Aceh diduga terlibat dalam aksi pembunuhan yang bermotif penagihan utang narkoba tersebut. Menurut Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Sumut, tepatnya pada Minggu 10 Agustus, setidaknya ada 8 orang yang menjadi pelaku penculikan dan juga pembunuhan ini. 7 diantaranya berhasil ditangkap, sementara 1 pelaku yang diduga otak pembunuhan masih buron. Ketujuh pelaku tersebut berinisial M alias seorang eksekutor dan AFP, SP, ZI, II, A, dan AB. Para tersangka kemudian dijerat dengan pasal 328 KUHP tentang penculikan dengan ancaman 12 tahun penjara. Selain itu juga dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun. Kasus berawal pada Selasa 8 April sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu korban disergap oleh pelaku dengan taktik merusak mobil. Kemudian para pelaku menusuk paha korban dengan sangkur, kemudian memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Korban ini lalu dibawa ke Biren Aceh, di mana para pelaku lainnya sudah menunggu. Korban yang telah meninggal kemudian dibungkus karung dan diikat dengan batu untuk selanjutnya dibuang ke laut. Kasus ini kemudian berhasil terungkap setelah adanya laporan kehilangan yang diadukan oleh istri korban Pipit Widari, tepatnya pada 25 April 2025. Para pelaku kemudian dibekuk tim Jatanras di Treskrimum di sejumlah lokasi, termasuk di Aceh Timur dan juga Tol Halfet Medan. Ada sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan, di antaranya ada sepeda motor, senjata tajam, handphone, dan juga pakaian. Kemudian yang pelaku penculikan dengan pembunuhan. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Kabid Humas bahwa ada beberapa pelaku yang sudah kami amankan. Yang pertama yang sudah dititipkan di lapas, kemudian 2 yang sedang kami proses juga. 1 DPO yang lari ke Malaysia yang diduga sebagai badan bandar narkobanya. Bahwa ini kasus bukan hanya sebagai kasus semata-mata penculikan biasa, tetapi kasus yang ada akibatnya terhadap narkoba itu sendiri. Jadi di situ ada peran intelektual yang DPO sekarang, kemudian ada 5-5-nya yang turut serta pada saat dimulainya penculikan. Kemudian ada juga peran daripada pelaku-pelaku turut membantu pada saat terjadinya penganiayaan selesai oleh peran masing-masing yang 5-5 tadi. Yang 5-6 inilah yang membuang mayatnya di daerah Aceh. Kemudian sampai sekarang memang ini belum kita dapat mayatnya, tetapi berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan oleh rekan-rekan penyidik, terfaktakan bahwa peran masing-masing terhadap pelaku-pelaku yang bisa kita tangkap itu sudah terfaktakan, mulai dari yang turut serta sampai yang turut membantu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Hal-hal yang lain mungkin nanti bisa kita tanyakan. Langsung aja Pak. Pak, untuk yang jalan TNI itu beberapa kali beraksi di Kota Gajah? Berulang kali. Inilah yang baru kita bisa ungkap. Artinya kita bersyukur juga dengan kecepatan tim Jatanras kami itu bisa kita ungkap. Pak, selain pelakunya ada 6 ya. Sementara 4. Nah, ini yang 2 lagi kita lakukan pendalaman. Pak, selain di Medan di mana saja lagi Pak mereka beraksi Pak? Pekanbaru, Tangerang gitu. Ada yang residivis Pak? Iya, itu semua residivis. Semuanya residivis di bidang itu ya. Pak, biasanya uangnya digunakan untuk apa Pak sama mereka Pak? Ada yang dikirim ke keluarganya, ada yang narkoba juga, ya ada juga mungkin hal-hal yang lain. Tapi yang jelas pengembangannya itu ada dari istrinya juga, dikirim ke keluarganya, itu yang kita ikuti. Pak, infonya yang kasus penculikan dan pembunuhan itu kan ada satu pelaku bernama Mustafa itu ya, SPNI. Itu katanya driver sekaligus pengawal ketua Grip Sumut, Kang Sutari, dan benar Pak? Belum terfaktakan. Nah, jangan asumsi, jangan opini, tapi kita nanti dilihat dari pengembangan yang Mbak ya.
Total yang ditangkap berapa Pak? Yang mana ini? Penculikan, pembunuhan. Yang penculikan pembunuhan itu ada 6 orang, ya. 4 sudah kita titip di lapas, yang 2 nanti lagi kita periksa juga. Pak, ini kan ada dasarnya belum ditemukan. Apa kesulitan? Ya kesulitannya pasti pergeseran arus karena dia dari titik koordinatnya itu 3 kilo Pak ke laut, karena itu kan laut lepas. Itu dibuang di laut ya Pak? Dibuang di laut, bukan dibuang di darat. 3 kilo dari titik koordinatnya pasti ada pergeseran di mana mayat tersebut digandoli dengan pemberat batu yang dengan karboni. Itu pasti dengan arus bawah yang begitu kuat, pada saat jam yang tersebut terjadi dibuangnya itu pasti harus kuat. Jadi ada pergeseran dan lebih dalamnya mungkin sekitar 200-300 meter. Artinya motifnya ini ada kaitan dengan narkoba ya? Iya betul, ada penagihan utang masalah narkoba. Pak, untuk si korban sendiri anggota ormas juga infonya Pak? Si korban. Anggota IPK, ya salah satu anggota IPK. Pak, itu kan awalnya ada 7 orang ya yang ditangkap terkait dengan kasus itu. Apakah belakangan ada yang tidak terbukti bersalah atau seperti apa Pak hingga jadinya 6 Pak? Diamankan 6. 7 Satu kan DPO. Satu DPO. Keterangan terakhir itu 7 orang yang ditangkap Pak. Tapi ditahan di Polres Tabes. Nah, Oh, ada kasus yang di Polres Narkoba. ya kasus narkoba. Oke. Jadi 7 ya? 7 di 6 ditahan di kita. Oke. ada lagi? Cukup ya?